Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang terhormat Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yang terhormat Ibu Iva Inaitul Ilahiyah MPDI selaku DPA kelas 3 APAI, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG dan Ibu Dr. Haja Kharatul Idawati MPDI selaku Master of Metode Hanifidah. Yang terhormat dan yang saya sayangi kedua orang tua saya serta teman-teman yang berbahagia. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Dasar-Dasar Pendidikan Islam dan Kelembagaan Pendidikan Islam. Poin yang pertama yaitu dasar dari pendidikan Islam itu adalah ada 3 dasar, yakni dasar pokok, tambahan, dan operasional. Yang pertama dasar pokok. Dasar pokoknya yaitu yang pasti dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua dasar tambahannya yaitu didapat dari perkataan sahabat dan perbuatan sahabat. Kemudian dasar operasional yakni dasar melakukannya, yaitu ada dasar historis, dasar sosial, dasar ekonomi, dasar fisiologis, dasar politik, dan dasar psikologi. Kemudian poin yang kedua, contoh dari dasar operasionalnya. Yang pertama ada dasar historis. Dasar historis yaitu melanjutkan budaya yang sudah ada. Jadi semisal di dalam pendidikan itu, di dalam sekolah itu ada budaya, ketika akan memulai pelajaran itu ada doa pagi, atau ketika selesai biasanya selesai sekolah itu ada pada jam 1, yang mana budayanya ketika akan pulang mereka akan melaksanakan sholat duhur, seperti itu. Kemudian contoh dari dasar sosialnya yaitu sama seperti historis, melanjutkan budaya, tapi ini lebih ke memilih dan mengembangkan, seperti pramuka ya. Contoh dari dari pelaksanaan sosial yaitu adanya pramuka. Kemudian contoh dari dasar politik yaitu adanya pemilihan untuk memajukan dan menyejahterakan sekolah tersebut, baik pemilihan kepala sekolah, pemilihan OSIS, atau yang lainnya. Kemudian contoh dari dasar operasional dari psikologis yaitu dilakukan dengan pendekatan pada siswa, bisa dengan metode belajar, strategi belajar, pokoknya bagaimana ada beberapa ragam pendekatan yang sudah ada. Kemudian contoh dari dasar operasional fisiologis yaitu lebih ke mengarahkan siswa dan mengontrol siswa, dimana jika sudah waktunya belajar maka kita akan belajar, kemudian jika waktunya istirahat kita juga ada istirahat. Baik, mungkin itu saja dari contoh dasar operasional. Kemudian ada persamaan dan perbedaan dari dasar tersebut. Persamaannya yaitu seperti contoh tadi. Kemudian ini persamaan dan perbedaan antar sekolah, yaitu persamaannya seperti dalam contoh ini ada yang melanjutkan budaya, kemudian memilih dan mengembangkan budaya, kemudian ada pemilihan dari perangkat sekolah tadi untuk mencapai tujuan mereka.
Kemudian perbedaannya di sini ada tata tertib yang berlaku, kemudian ada peraturan yang berlaku. Lanjut pada poin yang keempat, yaitu ada tanggung jawab. Pengertian dari tanggung jawab sendiri adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pendidik, yang dilakukan dalam pendidikan itu. Konsep kelembagaan dari pendidikan Islam yaitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak dan meningkatkan iman anak yang pastinya. Kemudian mengembangkan potensi anak. Kemudian peran konsep kelembagaan pendidikan Islam itu memiliki peran merealisasikan tujuan, kemudian memberikan wawasan nilai pada anak, baik nilai sosial, nilai budaya, atau yang lainnya. Kemudian ada tanggung jawab dari lembaga dan pendidikan itu sendiri. Tanggung jawab dari lembaga yaitu ada tanggung jawab formal dan fungsional, di mana tanggung jawab formal yakni tugas lembaga, yaitu fungsi dari lembaga itu adalah menjadi tempat institusi, yakni tempat pendidikan, tempat untuk membimbing, tempat untuk melatih, tempat untuk mengembangkan potensi anak. Kemudian lembaga itu untuk keilmuan, yakni mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada fungsional, tanggung jawab fungsional yaitu pelaksanaannya, yakni dengan cara mendidik tadi yang dilakukan oleh pendidik. Kemudian tanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab pendidikan sendiri adalah mengarahkan anak kepada hal yang baik, membimbing anak ke jalan yang benar, yang sejalan dengan syariat agama Islam. Kemudian yang terakhir ada contoh lembaga yang ideal. Saya menangkapnya di sini adalah contoh lembaga yang digunakan untuk berpendidikan, yaitu jika dalam ada TK atau RA, kemudian SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, sampai jenjang universitas. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.